Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Mada Bakti nomor 166. Ku gembira kau berkasabda, mari hadap Tuhanmu. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Ku bersyukur dalam hati karena perlindunganmu. Ku berharap saat nanti kau taburkan rahmat-Mu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan tak akan malu tersipu-sipu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat malam saudara-saudara sekalian, dan selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi yang kita persembahkan bersama-sama pada hari Jumat ini, hari yang kelima dalam pekan biasa yang ke-11. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama-sama mengajak kita untuk senantiasa belajar pada Rasul Paulus yang sungguh menghadapi atau mengalami begitu banyak kesulitan dan kesusahan sebagai pengikut Yesus. Tapi ia tidak pernah mundur, ia tidak pernah menyerah. Dan dari bacaan Injil, Yesus mengajak kita untuk senantiasa memperhatikan apa yang ada di sekitar kita, termasuk organ-organ tubuh kita, agar kita semakin dapat menyadari akan kerapuhan dan keterbatasan kita sebagai manusia dan segala yang terkait dengan kehidupan di dunia ini. Dengan rendah hati mari terlebih dahulu kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu terhadap kami. Berilah kami kebijaksanaan agar mampu menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta kami yang paling berharga,
dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, karena banyak orang bermegah-megah secara duniawi, aku pun mau bermegah. Jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun seperti orang bodoh kukatakan berani juga. Mereka orang Ibrani, aku juga. Mereka orang Israel, aku juga. Mereka keturunan Abraham, aku juga. Mereka pelayan Kristus, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih payah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih payah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan haus. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Di samping banyak hal lain lagi yang tidak kusebutkan, masih ada urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein, Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab milik merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkata Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, kedua bacaan yang kita dengarkan pada malam hari ini atau pada hari ini mengajak kita untuk semakin dapat meyakini bahwa relasi kita dengan Yesus merupakan harta yang tak ternilai. Karena relasi kita dengan Yesus tidak akan pernah dimakan ngengat, tidak akan pernah diambil oleh pencuri, atau tidak akan pernah termakan oleh karat. Ya. Yesus menyadarkan kita bahwa ngengat dan karat adalah perusak dari barang-barang yang sifatnya keras. Ya. Kayu tiba-tiba tidak bisa lagi digunakan kalau dimakan ngengat, ya. Dimakan rayap. Besi bagaimanapun dia kerasnya, kalau dibiarkan berada di ruang terbuka, ia akan habis juga dimakan karat. Maka ngengat dan karat adalah gambaran bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Ya. Semua yang ada di dunia ini, semua yang kita miliki akan tunduk kepada hukum alam. Ya. Tunduk kepada hukum alam berarti akan mengalami proses alamiah, sehingga barang yang berharga, ya, akan tiba-tiba tidak berguna lagi. Nah, karena itulah Yesus mengajak kita untuk menemukan atau memelihara harta yang tidak pernah dimakan ngengat dan karat. Itulah harta surgawi. Dan harta surgawi itu tidak lain adalah relasi kita dengan Yesus. Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi
memberi kesaksian bahwa relasi pribadinya dengan Yesus menjadi segala-galanya. Sekalipun dia mengalami banyak kesulitan dan kesusahan, sekalipun dia seringkali terancam dengan bahaya, ia tidak pernah kehilangan relasi dengan Yesus. Relasi dia dengan Yesus justru semakin dikuatkan ketika dia mengalami kesulitan dan kesusahan, ketika dia mengalami bahaya. Karena justru melalui kesulitan dan kesusahan, melalui bahaya, relasi kita dengan Yesus semakin dimurnikan, semakin diteguhkan. Nah, karena itulah saudara-saudari, Yesus dalam bacaan Injil tadi sebetulnya mengajak kita untuk senantiasa memelihara dan mempertahankan harta yang tidak pernah akan dimakan oleh ngengat dan karat. Dan itulah relasi kita dengan Yesus yang perlu dipelihara, yang perlu dijaga. Ya. Karena relasi kita dengan Yesus akan mengantar kita kepada hidup yang kekal. Tetapi relasi kita dengan Yesus juga akan seperti Rasul Paulus, akan diuji dengan kesusahan dan kesulitan, akan diuji dengan bahaya. Tapi Rasul Paulus mengatakan ia tidak pernah mundur, ia tidak pernah menyerah pada segala kesulitan dan kesusahan, pada segala bahaya. Justru di dalam kesulitan dan kesusahan, di dalam bahaya, dia menjadi kuat karena relasinya dengan Yesus. Karena itulah saudara-saudari, Yesus mengingatkan kita bahwa relasi kita dengan Yesus akan senantiasa menjadi bagian dari hidup kita, menjadi milik kita yang akan senantiasa membuat kita patut bersukacita, membuat kita patut berbahagia. Dan orang yang sungguh bersukacita, orang yang sungguh berbahagia akan senantiasa menikmati hubungan atau relasi dengan Yesus. Karena Yesus mengatakan, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Bahwa kalau harta itu, harta yang tak ternilai adalah relasi kita dengan Yesus, sungguh terasa dalam hati kita, dalam hidup kita, maka ia akan selalu di tengah kesulitan, kesusahan, bahkan bahaya. Maka marilah kita terus-menerus belajar pada Rasul Paulus, agar kita semakin kuat dalam iman kita, semakin menemukan Yesus di dalam hidup kita. Sebagaimana Rasul Paulus memberi kesaksian di dalam bacaan pertama tadi. Ada baiknya nanti kalau kita bawa pulang ke rumah, kita coba baca-baca bacaan pertama ini, karena sungguh berbicara tentang kesaksian hidup Rasul Paulus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, dan mari kita dalam perayaan ini berdoa
untuk Ibu Yeti Fani yang tadi menjalani operasi tulang belakang di Jakarta. Kita doakan agar ia semakin mengalami pemulihan dan penyembuhan. Mada Bakti nomor 232. Ku susun jari di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu, lambang cinta bukti baktiku. Segala milikku serahkan, suka dan duka ku sertakan di dalam kurban-Mu yang tiada celah, agar Kau kuduskan diriku. Semoga pantas jadi putra-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, seberdari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari penangguh dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan-Mu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber sukacita, berkatilah roti dan anggur yang kami persembahkan ini, dan semoga kami semakin mengenal Engkau sebagai sumber sukacita kami yang sejati. Dan kami berdoa untuk Ibu Yeti Fani yang baru saja menjalani operasi di Jakarta. Semoga karena kuasa-Mu ya Tuhan, ia dapat kembali mengalami pemulihan melewati operasi, dan kiranya ia dapat cepat mengalami kesembuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabda itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat Engkau utus untuk menebuskan. Dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau dengan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Kami mohon janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Damai Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan berikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat jiwaku, ku rindu kepadamu rohku bersandar.
Sabdamu adalah pelita bagi langkah kami dan cahaya bagi jalan kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau menggembirakan hati kami dengan santapan surgawi yang tidak lain bahwa kami boleh mengenal dan membangun relasi dengan Yesus Putramu. Bantulah kami Itu harapan kita, hidup